Selamat datang di Break9 Project. Di video sebelumnya kita udah membuat silikon mold, dan hari ini adalah video final dimana kita akan melakukan casting pada silikon yang udah kita buat. Oke, pertama kita pastikan semua silikon udah kering, udah keras. Kita lepas dari pembatas-pembatasnya dengan perlahan. Kemudian kita trim bagian luarnya seperti ini, biar nanti tidak mengganggu ya. Oke, kalau sudah ditrim, saatnya kita buka moldnya. Pelan-pelan kita cari. Biasanya saya ngambil dari runner. Di sini saya buka pelan-pelan karena pakai mold release, jadi sedikit lebih mudah. Tapi tetap harus hati-hati ya, biar nggak robek moldnya. Kita buka pelan-pelan. Nah, ada bagian nyangkut kayak gini karena mungkin nggak kena mold release-nya. Terpaksa kita potong, tapi ya hati-hati aja motong. Oke, satu mold udah. Sekarang mold selanjutnya ya. Nah, ternyata yang ini lebih mudah. Kita buka pelan-pelan. Jangan dipaksa ya, kalau misalkan agak keras ya udah biarin dulu. Oke, lihat hasilnya tanpa udara, fitnya pas. Oke, sekarang kita nyiapin ya. Pertama kita akan ngebersihin gate untuk masuknya. Kita buat sedikit lebih lebar biar nanti corongnya gampang masuk. Nah, kemudian jalur untuk masuk resinnya yang dari bawah part itu juga kita buat. Nah, ini kelebihannya kalau kita bikin plan untuk jalur. Jadi ketika kita mau motongnya lebih mudah ya. Bisa pastiin gate-nya itu mengenai partnya, jadi nanti udaranya ketika casting itu akan keluar. Itu sebagai airflow ya di atas ini. Nah, di sisi ini juga kita kasih airflow-nya, kita bikin airflow. Nah, di bawah gate masuk resinnya. Oke. Nah, ini ada lebih dikit ya, kita trim juga. Apa-apa, yang penting jangan sampai bocor aja nanti. Kita lanjut juga ke mold satunya, sama ya, kita ngikutin pattern yang udah ada. Pastiin kita pakai pen knife atau pen cutter yang tajam, jadi pemotongan ini akan sangat mudah. Kalau agak tumpul atau yang lama agak susah ya. Untuk gear ini airflow-nya agak banyak ya, karena memang bentuk gear itu sangat mudah untuk menjebak udara. Jadi mau nggak mau kita buat airflow yang banyak. Gak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Walaupun udah ada plan, sebenarnya itu bukan patokan keharusan ya, karena kadang saya juga udah dibikin planningnya kemana, nanti saya motongnya beda bentuk, itu nggak apa-apa. Yang penting potongannya dibuat serapi mungkin, sebisa mungkin untuk rapi ya, jadi nggak melebar, nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Oke, saatnya kita persiapkan kardus untuk moldnya. Kardus di sini fungsinya untuk menekan mold. Nanti mold ini akan diikat dengan karet. Nah, karena karet itu sifatnya elastis dan silikon juga elastis. Kalau
langsungin aja, biasanya silikonnya akan ke bending atau bisa kebelah ya karena tekanan karet itu. Makanya kita butuh penahan ini, bisa berupa karton, kardus ataupun akrilik, yang penting kuat dan tebal. Sini saya pakai kardus bekas printer ya, jadi kardusnya yang lumayan bagus. Nah, seperti ini fungsinya, dia akan meratakan, membagi tekanan dari karet gelang secara merata ke seluruh permukaan, jadi moldnya rapat. Saya juga ngasih tag, biasanya berupa ukuran atau nama benda ya, dalamnya jadi gampang, karena mold itu kadang banyak ya jadi lupa. Oke, saat ini kita ikat pakai karet, ikat secara erat ya, erat dan merata, jadi kita kira-kira pembagian tekanannya itu merata di masing-masing sisinya, jangan terlalu condong ke satu sisi aja, nanti bisa-bisa moldnya miring terus hasilnya resinnya kurang bagus. Oke, kalau udah dikaretin kita prepare kedua. Sini akan saya bikin corong, saya pakai manual gunpla. Kenapa? Karena materialnya glossy, terus saya punya banyak, daripada dibuang-buang aja mending saya bikinin corong kayak gini. Fungsi corong ini ya untuk masuknya resin ya ketika kita nuang. Harus pakai corong nggak sih? Ya nggak harus, cuman kalau buat saya pakai corong ini membantu banget, karena kadang-kadang kalau nuang resin itu kan agak lama, kalau nunggu netesin sedikit-sedikit lama, dan kadang-kadang keburu masuk gel time-nya ya, jadi mulai ngental. Kalau pakai corong ini saya udah tinggal tuang sekali, biarin dia mengalir sendiri, paling dibantu sedikit-sedikit aja. Nah, seperti ini. Pakai corong ini juga biasanya semakin tinggi corong alirannya akan lebih cepat ya, karena hukum gravitasi ya. Ujung corongnya dibuat ya kira-kira sebesar ukuran gate-nya, sebesar runner. Oke, corong udah siap. Biasanya siapin banyak sekalian untuk prepare nanti kalau nge-recast, kadang rusak ya. Oke, pertama kita siapin resinnya dulu, ngaduk resin ya. Sini saya pakai resin yang udah pre-color. Jadi resinnya udah saya kasih pigmen, terus saya aduk, jadi pengadukannya nggak harus nunggu ketika netes aja ya. Kelebihan resin yang udah pre-color ini ya, warnanya kalau untuk project yang banyak itu konstan, hijaunya mirip, warnanya mirip semua. Cuman kekurangannya ya karena jumlahnya banyak, jadi kadang-kadang kalau udah kebuat terus nggak kepake, jadi sayangnya. Kalau udah diaduk kita tuang langsung ke mold seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita pukul-pukul alasnya. Oh, ini saya pakai alasin wadah ya, jadi misal nanti resinnya ada yang bocor, itu akan masuknya ke dalam wadah plastik ini, nggak langsung ke cutting mat ataupun ke lantai, lebih gampang dibersihin. Nah, saya pukul-pukul ini tujuannya itu biar resinnya mengalir lebih cepat, terus udaranya nggak menempel misal di beberapa sudut itu, diketok-ketok. Ada yang pakai ultrasonic cleaner sih kalau misalnya ada yang modal, cuman kalau saya ya main getok-getok aja sampai airflow-nya itu keluar semua resin keluar airflow-nya ya. Nah, karena resinnya ternyata nyisa, ya udah saya masukin ke cetakan saya yang lain. Nah, sini memang cetakan yang khusus dibuat untuk resin sisaan. Saya mau bikin detailing part. Tuangannya sampai habis. Oke, setelah 12 jam resinnya udah keras, saatnya kita buka.
Tuh hasilnya, roller dan part openernya warnanya hijau army ya. Nah, ini juga kita buka tombaknya big caliber. Nah, di sini ada sebuah kecelakaan ya, dimana mold bagian bawahnya itu ternyata lengket dengan hasilnya. Saya nggak tahu kenapa sehingga moldnya rusak, tapi hasilnya masih bagus. Ya paling saya harus bikin mold baru untuk bagian bawahnya aja ya. Nah, di sini lengket, nggak tahu kenapa. Oke, sekarang kita timbang. Ini part asli 2,95 gram. Ini yang request 2,97, beda tipis ya. Nah, ini part opener yang asli 0,55. Nah, ini part opener request 0,59. Oke, sama beda tipis. Ini roller ya 0,30 yang asli. Kalau yang request 0,31. Menurut saya sih nyari sama lah ya dengan part aslinya. Nah, ini penampakan hasil request kita kemarin. Selama moldnya bagus, cara nyetaknya bagus, insya Allah hasilnya juga mulus. Oke lah, kalau begitu sekian dulu tutorial dari saya. Semoga berguna ya untuk requestnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.